Poco saat ini tengah mempersiapkan peluncuran seri Poco F7 dalam beberapa minggu mendatang. Seperti yang diketahui, seri F adalah jajaran produk unggulan Poco. Untuk pertama kalinya, jajaran tersebut akan menyertakan model Ultra. Bocoran mengenai Poco F7 Ultra belakangan ini ramai beredar. Poco F7 Ultra telah lolos sertifikasi di SDPPI Indonesia, FCC Amerika Serikat, dan IMDA Singapura. Ini menyuratkan bila smartphone premium Poco tersebut siap debut di pasar global. Sebelumnya, nomor model 24122 RKC7G berhasil mengantongi nilai TKDN sebesar 37,54% di P3DN Kemenperin. Sebagai informasi, jajaran produk Poco sejauh ini telah diubah atau diberi merek ulang dari perangkat merek Redmi. Oleh karena itu, kemungkinan besar Poco F7 Ultra adalah Redmi K80 Pro versi global. Terlebih, perangkat Redmi tersebut memiliki nama kode Miro, sedangkan versi Poco disebut Miro_Global. Ponsel Poco paling premium saat ini Poco F7 Ultra akan menawarkan spesifikasi terbaik pada ponsel pintar Poco saat ini. Ponsel ini tidak hanya akan menggunakan chipset unggulan terbaru dari Qualcomm, tetapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur lain yang sesuai. Perangkat ini akan memiliki layar OLED datar 6,67 inci, dengan resolusi QHD+ 3200x1440 pixels, kecepatan refresh 120 Hz, dan tingkat kecerahan puncak global 1800 nits dalam HBM atau mode kecerahan tinggi. Panel akan mendukung peredupan DC, Dolby Vision, peredupan PWM 2560 Hz, kedalaman warna 12 bit, dan tingkat kecerahan puncak lokal 3200 nits. Layar sentuhnya dapat dioperasikan bahkan saat permukaannya basah. Di bawah layar, ponsel akan menggunakan sensor sidik jari ultrasonic. Performa Poco F7 Ultra bakal mengandalkan chipset Snapdragon 8 Elite, mirip dengan Redmi K80 Pro. Platform ini mengadopsi proses 3 nanometer generasi kedua TSMC, dan terdiri dari 2 inti prime dan 6 inti performa, yang mana 2 inti prime dapat mencapai frekuensi utama maksimum 4,32 GHz, yang memberikan output performa yang lebih bertenaga. Yang menjadi sorotan adalah Rampage Engine 4.0 yang telah ditingkatkan, yang dapat sepenuhnya memanfaatkan kinerja Snapdragon 8 Supreme Edition dengan dukungan AI Performance Schedule dan Graphics Rendering Efficiency Core. Rampage Engine 4.0 juga secara cerdas memanfaatkan efisiensi operasional setiap modul kinerja, yang memungkinkan kita memainkan game berat sambil mengonsumsi daya yang sangat rendah. Konfigurasi memorinya mencakup RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0. Yaitu 12GB plus 256GB, 12GB plus 512GB, 16GB plus 512GB, dan 16GB plus 1TB. Model yang hadir di pasar internasional kemungkinan memiliki varian memori yang sedikit lebih rendah. Poco F7 Ultra diharapkan membawa beberapa fitur yaitu chips Gaming D1, yaitu chip untuk menunjang grafis yang mulus. Chips ini akan mengakomodasi grafis resolusi tinggi, sehingga diklaim dapat meningkatkan frame rate pada games berat sekalipun. Kamera. Selain tampilan dan performanya, Poco F7 Ultra juga sangat layak disebut, dibekali kamera utama Light Hunter 800, 50MP, lensa sudut ultra lebar 32MP, dan lensa telefoto periskop 50MP. Adapun kamera depannya memiliki resolusi 20MP, ditempatkan dalam punch hole di bagian tengah atas layar ponsel. Dan terinspirasi oleh gravitasi aksial, ketiga lensa ini ditempatkan dalam orbit tertentu untuk membentuk segitiga sama sisi, sehingga menciptakan estetika yang lebih seimbang. Untuk daya, ponsel ini memakai baterai silikon karbon berkapasitas 6000 mAh dan dukungan standar pengisian kabel 120W dan nirkabel 50W. Dengan pengisian daya berkabel, dibutuhkan waktu 5 menit untuk mengisi daya 26%, kurang dari 15 menit untuk mengisi daya 50%, dan 33 menit untuk mengisi daya hingga 100%. Untuk perangkat lunak, perangkat ini akan menjalankan HyperOS 2 berbasis Android 15. Perangkat ini akan memiliki peringkat IP68 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Memiliki stereo speaker, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, port infrared, dan sensor sidik jari ultrasonic di layar. Harga Redmi K80 Pro dengan model 12GB, plus 256GB dibanderol sebesar 3.699 Yuan atau 8,3 juta rupiah ketika debut di Cina pada November 2024. Poco F7 Ultra kemungkinan bakal dibanderol lebih dari 10 juta rupiah saat masuk ke pasar internasional. Kita tunggu saja ponsel ini di Indonesia.